Tom Lembong yang baru 1 tahun jadi Menteri Perdagangan tertangkap korupsi gula dan merugikan negara sampai 400 miliar, guys. Tapi kalau lu lihat ya, ini kok mukanya masih bisa senyum-senyum manis begini gitu. Nih jadi pertanyaan di kepala gue kayak, apakah dia bangga, apakah dia happy ketangkap, atau gimana gitu. Kalian heran gak sih kalau lihat koruptor-koruptor tuh ketangkap tapi masih bisa dadah-dadah atau senyum semeringah, kayak nggak ada apa-apa gitu. Sebelumnya tuh di kasus Harvey Muiz kalau kita lihat, si Harvey juga ya walaupun dia nggak senyum semeringah sih, tapi dia terlihat tenang dan santai gitu kan. Dan istrinya si Sandra Dewi yang dipanggil sebagai saksi, minimal kan ada malunya gitu kan, walaupun terbukti atau belum terbukti gitu si suaminya ini melakukan korupsi, tapi kan ada indikasi melakukan korupsi, ya minimal ada malunya. Tapi kok dia kayak santai aja, happy aja, tersenyum bebas, dadah-dadah. Ingat kan nih tanda hati yang diberikan sama si Sandra Dewi gitu. Dan koruptor-koruptor lainnya kalau kalian tuh ingat gitu kan, ini agak lain nih menurut gue nih. Gue doang yang berasa begitu atau kalian juga? Karena kalau kita lihat di berita-berita luar negeri gitu kan, di China mungkin kan, atau di Jepang, mereka tuh kalau bikin kesalahan atau ketangkap korupsi, mereka tuh langsung nunduk. Karena apa hukumannya? Rata-rata hukumannya mati gitu. Berat hukumannya. Tapi kok ya udahlah, ya. Berarti kan warga negara kita tuh indikasi bahagianya tuh tinggi gitu mungkin. Jadi walaupun udah tersangka, walaupun hukumannya mungkin berat banget gitu ya, hukuman sebagai koruptor, tersangka koruptor tuh berat banget kayaknya sih menurut gue. Jadi ya karena mereka bahagia, ya udah mereka tersenyum, chill. Tom Lembong kena kasus korupsi impor gula 400 M. What? Itu kan tim susnya Abah. Itu kan ante-antenya Abah. Pantes mati-matian mau Abahnya menang. Karena apa? Karena mau nutupin kasus itu. Kalau Abahnya menang kan pasti tertutup kasusnya, dan dia dijadikan menteri lagi, bakalan jadi apa negara ini. Untung ya kan Abahnya kalah, jadinya kebongkar deh Tom Lembong. Padahal itu tuh udah disebutkan sama Gibran pas debat cawapres. Disebut ulang-ulang, udah dikasih kode ulang, dan ternyata dikasih kode juga sama Kaisang. Roti 400.000. Ternyata anak-anak Pak Jokowi ini spek Intel semua, Intel. Aduh Pak Tom ada-ada aja. Roti 400.000 aja dibulinya habis-habisan. Padahal pakai duit dia sendiri, kagak ngerugiin negara. Ini gimana Pak Tom? Cuma masalah gula sampai ngerugiin negara 400 M. Aturan kemarin waktu dipanggil-panggil sama Gibran mah gak usah nyau, pura-pura budek aja. Jadi kan minimal Pak Tom gak seterkenal sekarang. Nah kalau kena kasus gini kan ya nyogok-nyogok dikit boleh lah, gak ketahuan. Coba sekarang udah terkenal begini, semua orang tahu Bapak, nyogok dikit ketahuan. Ini dari yang gue baca, dulu kan Tom Lembong ini adalah Menteri Perdagangan dari 2015 sampai 2016. Nah, Kejagungan menduga kalau misalkan ada keterlibatan si Bapak Tom ini dalam perizinan gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP. Nah, korupsi impor gula ini diduga telah merugikan negara kurang lebih sebanyak 400 miliar. Terus Pak Abdul Qohar juga bilang kalau ini tuh nggak ada hubungannya dengan politisasi. Soalnya penyidikan tuh udah dimulai dari Oktober 2023 dan udah kekumpul saksi sebanyak 90 orang. Dan Kejagungan juga menetapkan Pak Tom sebagai tersangka karena udah adanya bukti. So, jangan mikir karena pemilu ya, ini penyidikan udah terjadi dari 2023. Tapi mungkin si Gibran udah dapat bocoran. Soalnya kemarin dia berani kan nyebut nama Pak Tom di debat cawapres kemarin.